vibrations, the people. I can feel the gravity. Bagi umat muslim, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting. Di antara cerita yang sampai pada kita dan akan dibahas dalam video ini tentang dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad diberikan salam oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi, selamatan untukmu wahai Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad menjawabnya dengan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa yang diucap adalah solihin, as-solihin? Kenapa yang dipanggil adalah Pak Soleh? Kenapa bapak-bapak yang lain nggak dipanggil? Bagaimana penjelasannya? Ceritanya bagaimana? Dan apakah termasuk halusinasi selanjutnya video ini? Kita setel musiknya dulu. 5 tahun ke belakang, saya dengan seorang sahabat yang pada akhirnya hijrah ke Salatiga, kota Salatiga ya. Kita concern dan fokus tadabbur Quran dan hadis. Di antara kisah yang unik di antara kami, sekitar 1 bulan kemarin, beberapa minggu setelah Lebaran ya, di pagi hari sekitar jam 7 atau jam 8 pagi, saya mendapatkan pendiktaian atau pengajaran. Saya nggak tahu ini pengajaran dari siapa atau kenapa. Tapi intinya tiba-tiba ada penjelasan pada saya yang dengan cepat saya catat di handphone ya, catatan handphone. Yang ketika saya baru mencatat penjelasan itu setengah paragraf. Kenapa setengah paragraf? Karena terlihat begitu jelas sampai selesai. Tapi saya mencatatnya baru setengah dan tiba-tiba teman saya itu yang dari Salatiga itu memberi pesan WhatsApp. Mengirim pesan WhatsApp yang ternyata isi pesannya adalah pertanyaan yang jawabannya sedang saya tulis itu. Apakah jiwa kita tersambung dan bagaimana kita bisa menghubungkan antar jiwa ini, atau kalau kita pakai bahasa di video ini, bagaimana caranya kita menghubungkan diri kita, jiwa kita, cahaya kita dengan gelombang atau cahaya-cahaya yang lain. Dalam video ini kita akan bahas tentang kata suil dalam kata sholat. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu dari kata so, lam, dan tak marbutoh ya, as-sholah. Kalau kita bayangkan tukang sol, kenapa disebut sol ini? Ternyata dari kata so dan la ini ya, swil, sholat, yang artinya adalah tersambung atau terhubung. Tukang sol itu kan menghubungkan, menyambungkan dua lapisan sendal atau sepatu yang lepas ya, atau menyambungkan kain-kain yang rusak di sepatu kita atau di sendal kita. Nah, sholat secara syariat, sholat adalah identitas kita ketika menghadap pada Tuhan kita. Dengan sholatlah kita tidak akan pernah menyombongkan diri. Dalam arti lain, sholat adalah doa. Maka ada perkataan, siapa yang tidak berdoa kepadaku, mereka adalah orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Kenapa? Ya karena kita sebagai hamba, kenapa? Apa alasannya? Kita tidak menyambungkan diri dengan Tuhan yang menciptakan kita. Kalau bahasa kita di sini, emang ente siapa? Kok nggak mau sih mendekat, menyambungkan diri dengan yang menciptakan ente? Secara sederhana begitu. Cara bagaimana kita menelepon, menghubungi, memanggil Tuhan kita itu dengan sholat. Makanya wasta'inu bisobri wa sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan menyambungkan diri dengan sholat. Bagaimana caranya? Secara syariat ya sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Secara hakikat sholat adalah meniadakan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Seperti dalam video yang ini ya, tentang sumber gerak ketaatan yang ujungnya adalah ketiadaan diri. Maka secara hakikat ketika kita sholat, kita melenyapkan diri kita sendiri, kita menghilangkan diri kita sendiri, kita fana. Dan ketika kita selesai sholat, kita mendapatkan makam bako. Kenapa? Karena kita telah menyambungkan diri kita pada Tuhan. Secara kuantum, ini ada yang namanya tabrakan antara partikel dengan antipartikel. Ketika partikel dengan antipartikel itu bertabrakan, absorpsi dan emisi menyerap kemudian memusnahkan diri, maka terwujudlah partikel yang baru. Pengibaratan seperti itu sama ketika kita sholat. Ketika sholat kita meniadakan diri secara hakikat ya, melenyapkan diri di hadapan Allah. Setelah selesai sholat, kita menjadi diri yang baru.
kita menjadi partikel yang baru dengan sifat-sifat ketuhanan tanda kutip yang akan menjadikan hidup kita semakin baik. Ini relate dengan ayat inna sholati tanha anil fasa iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Yang menyambungkan diri kita pada Tuhan, kemudian kita lenyap, kita fana, dan setelah sholat kita menjadi diri yang baru. Itu secara syariat dan secara hakikat. Bagaimana dengan orang yang mengatakan sholatku setiap hembusan nafas? Iya betul, setiap hembusan nafas kita harus tersambung, kita harus terhubung dengan Allah. Tapi nggak boleh tanpa syariat, tanpa sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Betul bahwa setiap hembusan nafas kita harus terhubung dengan Tuhan kita. Itu juga dibahas dalam Al-Hikamnya Ibnu Athaillah ya. Tapi bukan berarti syariatnya kita tidak melakukan. Ketika ada orang yang berbicara seperti itu, dan memang saya juga beberapa kali bertemu dengan orang yang seperti itu, yang pada akhirnya saya konseling pelan-pelan, dan alhamdulillah mereka sudah mau sholat lagi secara syariat. Jangan marah ketika ada orang yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena tugas kita sebagai umat Rasulullah itu menyampaikan, mengingatkan, mendidik. Dengan sholat inilah kita menyambungkan diri kita menjadi hamba di hadapan Tuhan dan menjadi umat Rasulullah. Karena kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu yang mengajarkan adalah Rasulullah melalui ulama-ulama beliau. Itu cara menelpon, menghubungi atau memanggil Tuhan. Lalu bagaimana caranya menelpon, menghubungi, tersambung dengan Rasulullah? Itu dengan cara sholawat. Apapun sholawatnya, dengan Sayyidina atau tanpa Sayyidina itu boleh. Jika sholat adalah menghubungkan diri kita dengan Tuhan, maka sholawat itu menghubungkan diri kita dengan Rasulullah dan keluarganya. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan pada Rasulullah agar tidak meminta imbalan apapun pada umatnya selain kekerabatan atau kekeluargaan. Kenapa kekeluargaan? Keluarga. Karena kita semua sebenarnya adalah ahlul bait. Ahlul bait dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori keturunan darah dan daging Rasulullah. Betul, mereka yang dari keturunan Siti Fatimah, Hasan dan Husain, itu mereka disebut sebagai ahlul bait, keluarga Rasulullah secara genealogi dan sejarah. Tapi kita paham menyandarkan diri pada sains, pada genealogi dan sejarah itu bisa saja diubah atau dipalsukan. Wallahu a'lam, saya tidak ikut perdebatan itu ya. Kenapa? Karena saya lebih condong, lebih setuju menjadi ahlul bait dalam kategori yang kedua. Siapa mereka? Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah tanda kutip ya. Siapa mereka yang termasuk keluarganya Allah atau ahlullah? Mereka adalah orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari perbudakan hawa nafsunya sendiri. Bukan berarti ketika Allah membebaskan seseorang atau hamba dari hawa nafsunya sendiri, dia tidak punya hawa nafsu, tidak punya syahwat, bukan. Tapi dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri berkat rahmat dan anugerah dari Allah. Ini sesuai hadis seperti ketika Salman Al-Farisi dengan Zaid bin Harisah itu dibebaskan perbudakannya oleh Rasulullah. Siapa budak yang dibebaskan dari perbudakannya, dari status budaknya, dia menjadi keluarga tuan atau orang yang membebaskan dia dari perbudakan itu. Budak yang dibebaskan oleh seseorang, dia akan menjadi keluarga tuannya, menjadi keluarga yang membebaskan dia. Sama ketika ada seorang hamba yang dibebaskan dari perbudakan hawa nafsunya, maka dia atau hamba itu menjadi keluarga tanda kutip Allah, dan keluarga Allah sudah pasti menjadi ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Seperti dalam surat Al-Balad, falak tahamal aqobah wama adro kamal aqobah fakku rokobah, membebaskan perbudakan. Perbudakan siapa? Hawa nafsu diri kita sendiri. Inilah ahlul bait dalam kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, siapa itu ahlul bait? Mereka adalah semua orang beriman, semua orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka dalam kategori keluarga Rasulullah. Ini hadisnya. Jadi bagaimana cara kita menelepon Allah? Itu dengan sholat ya. Menelepon Rasulullah itu dengan sholawat. Persoalannya kita seringkali menelepon Allah dan Rasulullah itu hanya ketika kita punya masalah-masalah besar,
atau kena musibah, kena ujian dan sebagainya. Dan seakan-akan doa-doa kita itu memaksa Tuhan, ya, memaksa Allah. Bagaimana caranya agar terwujud, agar terkabul. Kalau nggak terwujud, nggak terkabul, kita akan marah. Kita nggak mau menyembah lagi, kita nggak mau sholat lagi. Seakan-akan kita lah rajanya, dan Allah itu pembantu kita yang melayani doa-doa kita. Doa yang terwujud, yang terkabul itu dalam kategori tadi, ketersambungan, keterhubungan. Seperti halnya ketika kita dekat dengan seseorang, maka kita meminta apapun, bahkan belum meminta, kita dikasih. Inilah konteks silaturahim, ketersambungan antara diri kita dengan sesama manusia atau bahkan alam semesta. Sholat itu menyambungkan diri kita dengan Tuhan, sholawat menyambungkan diri kita dengan Rasulullah, dan silaturahim, cara menyambungkan diri kita dengan sesama manusia atau juga alam semesta. Dalam akidah Asy'ariyah kita mengenal hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hablum dari kata hab itu artinya cinta. Masuk ke lidah Indonesia, hablum itu jadi kabel. Kabel itu menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain dan mengalirkan gelombang elektromagnetik atau yang kita sebut sebagai listrik. Kita nyetrum. Hablum minallah, kita mencintai Allah dengan cara apa? Sholat tadi, menyambungkan diri dengan Allah. Hablum minannas termasuk pada Rasulullah itu dengan sholawat, dengan silaturahim. Dan hablum minal alam, kita dengan menjaga, dengan mencintai, tidak merusak dan tidak melakukan kejahatan baik pada manusia atau pada alam. Dan seperti video yang ini tentang singularity, kita adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak terdefinisikan dalam kategori cinta dan ketaatan. Seperti dalam video ini, 4 sumber gerak semesta. Kenapa dalam cinta dan ketaatan kita terhubung dengan segala sesuatu? Sebab dalam cinta segala sesuatu itu sama.